Fardiana, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 1 Batu Putih, Sumeneb. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi konstekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pada kali ini, saya menggunakan bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Untuk yang B, yaitu pada tahap ini guru perlu mengidentifikasi masalah atau situasi yang ingin diubah di sekolahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan data sekolah. Pertanyaan utama yang dirumuskan harus jelas, terukur, dan dapat dicapai. A. Pada tahap ini, guru perlu melakukan refleksi dan menggali informasi lebih dalam mengenai masalah yang telah diidentifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan, melakukan observasi lebih lanjut, dan berdiskusi dengan kolega atau pakar. G. Pada tahap ini, guru perlu membayangkan situasi ideal yang ingin dicapai setelah prakarsa perubahan dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berdiskusi dengan berbagai pihak seperti siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Mimpi yang digali harus positif, realistis, dan inspiratif. Untuk J, yaitu pada tahap ini, guru perlu menyusun rencana yang konkret untuk mencapai mimpi yang telah digali. Rencana ini harus memuat langkah-langkah yang jelas, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Guru juga perlu menetapkan indikator keberhasilan untuk mengukur efektivitas prakarsa perubahan. Untuk A, pada tahap ini, guru perlu melaksanakan rencana yang telah disusun dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan berbagai pihak seperti siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Guru juga perlu memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan prakarsa perubahan secara berkala. Visi guru penggerak menjadikan murid sebagai agen pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mandiri dalam mencapai potensi terbaiknya. Sedangkan prakarsa perubahan untuk diri saya yaitu mewujudkan pelayanan BK yang menyenangkan. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan pelayanan BK yang menyenangkan. Untuk yang B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran BK menyenangkan? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu mencari referensi mengenai pembelajaran BK yang menyenangkan, membuat asesmen diagnostik, dan 3. Berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru mapel lain serta aktif di MGBK. Untuk A, ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, tindakan apa yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran BK yang menyenangkan? Yang kedua, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran BK yang menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama yaitu pelajari berbagai teori pembelajaran BK yang menyenangkan. Lakukan penelitian tentang praktik baik dalam BK. Yang ketiga, kumpulkan data tentang kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu siswa menyukai pembelajaran BK. Gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, model layanan BK yang seperti apa yang banyak diminati siswa? Yang kedua, apa saja tahapan proses layanan BK yang menyenangkan? Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara melihat minat siswa dalam mengikuti layanan BK. Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan adalah yang pertama,
mencatat layanan BK yang diminati siswa. Yang kedua, merancang tahapan layanan BK yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu refleksi layanan BK. J. Jabarkan rencana. Untuk pertanyaan pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan layanan BK yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan proses tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara agar siswa terus semangat dalam mengikuti layanan BK? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama yaitu membuat daftar target pencapaian layanan. Yang kedua, mencatat setiap kemajuan per siswa dalam layanan. Dan yang ketiga yaitu mengkondisikan layanan BK agar tetap nyaman dan menyenangkan. Atur eksekusi, yaitu untuk pertanyaan pertama, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan layanan BK yang menyenangkan? Yang kedua, kapan rencana layanan BK dilaksanakan? Dan yang ketiga, siapa saja yang dapat mengarahkan dan memantau? Dan yang keempat yaitu, apa rencana tindak lanjut layanan? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan untuk yang pertama, semua warga sekolah berperan dalam layanan BK yang menyenangkan. Yang kedua, membuat reversi timeline layanan BK. Dan yang ketiga yaitu kepala sekolah dan teman sejawat mengarahkan dan memantau. Sedangkan yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut layanan dengan berkolaborasi dengan sesama guru BK yang ada di MGBK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.